Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita kepada Allah Rabb semesta alam yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan siapa saja di bumi Allah yang istiqomah mengikuti petunjuk beliau. Apa kabar solih dan solihah? Alhamdulillah, semoga senantiasa sehat dan selalu bersemangat. Baiklah, jumpa lagi dengan Ibu Guru Fitri. Kali ini kita akan membahas satu tema yang berjudul teks eksplanasi. Mari jadikan Rasulullah dan sahabatnya menjadi teladan kita. Tahu tidak dengan Ibnu Abbas? Siapa ya Ibnu Abbas? Ada yang sudah tahu? Bagus sekali, berarti kalian menyimak kisah-kisah para sahabat. Kita berharap dengan menyimak kisah-kisah para sahabat, kita bisa ikut dalam kebaikan yang dilakukan oleh mereka. Ya, Ibnu Abbas adalah sepupu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia orang yang sangat mencintai ilmu. Pada satu hari, Ibnu Abbas ingin mengkaji suatu hadis, lalu ia pergi ke tempat sahabatnya. Tapi ternyata sesampainya di sana, sahabatnya sedang beristirahat pada waktu siang hari. Dan Ibnu Abbas menunggu di depan pintunya sampai ketiduran dan mukanya sampai berdebu. Ketika sahabat itu sudah bangun dan membuka pintunya, ia sangat kaget mendapati Ibnu Abbas. Sahabat itu berkata, "Engkau adalah sepupu Rasulullah, mengapa engkau menyusahkan dirimu sendiri? Engkau bisa memanggilku jika engkau mau." Ibnu Abbas berkata, "Tidak, aku yang ingin menuntut ilmu, jadi aku yang berhak mendatangi engkau." Begitulah Ibnu Abbas yang gigih sekali menuntut ilmu sejak ia masih kecil. Karena semangatnya itu, Ibnu Abbas pada masanya dijuluki Hibrul Ummah atau pakar umat dan Bahrul Ilmi atau samudra ilmu. Masya Allah, luar biasa kan beliau? Semoga kita semua bisa mencontoh kebaikan yang telah dicontohkan oleh Ibnu Abbas. Kali ini kita juga ingin mencontoh kebaikan dari Ibnu Abbas dengan gigih menuntut ilmu dan menyaksikan video pembelajaran yang bertemakan teks eksplanasi. Setelah menyaksikan video ini, diharapkan kalian semua dapat yang pertama, mengetahui isi teks eksplanasi. Yang kedua, membuat laporan isi teks eksplanasi. Dan yang ketiga, menambah wawasan mengenai suatu hal yang bersifat ilmiah dalam teks eksplanasi. Semoga Allah memudahkan kita semua. Apa ya teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah suatu teks yang menjelaskan sebab akibat suatu fenomena atau kejadian, baik itu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan sebagainya. Teks eksplanasi dapat menjawab pertanyaan tentang mengapa dan bagaimana suatu fenomena dapat terjadi. Penjelasan yang dipaparkan dalam teks eksplanasi berdasarkan keilmuan yang mengacu kepada fakta, realita, teori, dan hasil penemuan yang dilakukan para ilmuwan. Teks eksplanasi mempunyai suatu struktur dalam sebuah bacaan, yaitu yang pertama, pernyataan umum atau pembukaan. Yang kedua, deretan penjelas atau isi. Dan yang ketiga, kesimpulan atau pandangan dari penulis. Dalam struktur teks eksplanasi tersebut, kita bisa lihat bahwa bagian pernyataan umum berisi informasi singkat tentang apa yang akan dibicarakan atau diinformasikan atau
topik masalah yang disampaikan oleh penulis, dan ini berada di paragraf pertama. Lalu, pada bagian deretan penjelas, berisi urutan uraian atau penjelasan tentang proses dari peristiwa yang terjadi dan dijelaskan secara bertahap atau berurutan. Bagian ini berada di paragraf-paragraf selanjutnya. Dan di bagian penutup berada di paragraf terakhir yang berupa kesimpulan isi teks bacaan, lalu pesan atau ide atau pendapat pribadi penulis mengenai topik masalah. Mari kita perhatikan contoh teks berikut ini. Judul teks ini adalah Al-Khawarizmi. Dalam teks yang berjudul Al-Khawarizmi, kita bisa perhatikan ciri-ciri teks eksplanasi, yaitu kita bisa lihat pada paragraf pertama. Paragraf pertama ini memuat tentang pernyataan umum. Mari kita baca bersama. Tahukah kamu siapa yang menemukan angka 0? Ya, dia adalah seorang muslim berkebangsaan Persia bernama Muhammad bin Musa al-Khawarizmi. Beliau merupakan ahli matematika, astronomi, astrologi, dan geografi. Kehidupan beliau dihabiskan dengan mengukir karya-karyanya, terutama di bidang sains. Kehebatan Al-Khawarizmi telah diakui oleh dunia Islam maupun Barat dengan berbagai karyanya. Baiklah, pada paragraf pertama ini kita lihat bahwa paragraf ini memuat tentang topik dari teks tersebut, yaitu gambaran umum tentang Al-Khawarizmi. Beliau merupakan ahli matematika, astronomi, astrologi, dan geografi. Kemudian kehidupan beliau dihabiskan dengan mengukir karya-karyanya. Baiklah, kita lanjutkan ke paragraf kedua, yaitu tentang deretan penjelas. Deretan penjelas ini berada di paragraf-paragraf selanjutnya. Kebetulan dalam teks ini berada di paragraf kedua dan paragraf ketiga. Mari kita baca bersama-sama. Aturan tentang warisan dalam Al-Quran yang didalami oleh Al-Khawarizmi menjadi sumber inspirasi lahirnya berbagai macam sistem operasi penambahan, perkalian, pembagian, pengurangan secara sempurna dan diterapkan dalam ilmu matematika hingga saat ini. Baiklah, di sini terdapat fenomena yang dijelaskan dalam teks tersebut berdasarkan konteks ilmiah, yaitu berupa fakta tentang cara Al-Khawarizmi menemukan sistem operasi perhitungan matematika. Ya, berdasarkan apa di sini? Warisan dalam Al-Quran. Kebetulan ada ilmu tentang bagaimana menghitung warisan di dalam Al-Quran, dan Al-Khawarizmi mendapatkan inspirasi dari Al-Quran untuk menemukan sistem operasi perhitungan dalam matematika. Baiklah, kita lanjut ke paragraf ketiga. Paragraf ketiga juga masih tentang deretan penjelas. Kita baca bersama-sama. Dari kisah Al-Khawarizmi yang mengembangkan aljabar membuat para peneliti Barat kagum dengan cara berhitung yang dilakukan orang Islam, bahkan dianggap lebih maju dari cara yang dipakai Pythagoras. Menurut Leonardo Fibonacci dalam buku Liber Abaci abad ke-8 yang meneliti tentang aljabar, pengetahuan tentang perhitungan akar, pecahan, negatif dan positif merupakan penemuan-penemuan dari kalangan muslim. Ya, di paragraf ini kita bisa melihat bahwa teks didukung fakta yang bersifat logis dan masuk akal dan objektif dengan didukung teori yang relevan. Hal ini dibuktikan dengan adanya suatu karya ilmiah pendukung tentang karya-karya Al-Khawarizmi. Ya, di sini dikatakan bahwa ada perkataan dari Leonardo Fibonacci. Baiklah, kita lanjut ke paragraf keempat.
Masih banyak dari karya-karya beliau semasa hidupnya yang mempengaruhi ilmu pengetahuan saat ini. Dari kisah hidup Al-Khawarizmi tersebut, kita dapat belajar satu hal penting, yaitu melalui karya kita bisa diingat dan dikenang. Untuk bisa membuat karya, tentunya kita harus memiliki kemampuan yang merupakan buah dari proses belajar. Sebagai seorang Muslim, kita seharusnya bangga sekaligus menjadi cambuk bagi kita untuk tidak bermalas-malasan. Ya, ini adalah kesimpulan atau pesan. Jadi kita bisa lihat di sini ada kesimpulan, yaitu Al-Khawarizmi terkenal melalui karya-karyanya dan itu merupakan sebuah proses dari belajar. Itu ada juga pesan dari penulisnya, sehingga kita sebagai seorang muslim harus bangga dan menjadi cambuk untuk tidak bermalas-malasan. Semoga penjelasan tentang struktur teks eksplanasi yang tadi sudah kita bahas bisa kalian pahami. Bagaimana ya cara membuat teks eksplanasi? Yang pertama, kamu harus menentukan topik yang menarik. Tentukanlah topik itu apakah mengenai fenomena alam, sosial, budaya, atau yang lainnya. Misalnya, siklus air, atau bisa juga tentang asal-usul listrik, atau bisa juga tentang bangunan seperti Candi Borobudur. Yang kedua, membuat rancangan kerangka pada suatu teks. Jadi, kita harus buat berdasarkan yang 3 tadi, yaitu apa tadi? Pernyataan umum, deretan penjelas, dan kesimpulan atau penutup. Jadi, harus berdasarkan 3 yang tadi. Nah, kamu dapat membuatnya berdasarkan pemahaman yang jelas tentang suatu fenomena. Jadi, pahami dulu apa yang kalian buat sebelum kalian menulisnya ya. Yang ketiga, mengumpulkan referensi. Kumpulkan fakta dan data yang kamu akan cantumkan pada bagian penggambaran suatu fenomena atau kejadian dalam teks bacaan yang kita buat. Sehingga jelas bahwa ini merupakan suatu fakta. Fakta atau data ini bisa berupa buku-buku ilmiah atau buku-buku yang memang sudah jelas kebenarannya, seperti Al-Quran, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan buku-buku ilmiah lainnya. Yang keempat, mengembangkan teks. Kembangkan kerangka karangan kita menjadi suatu teks yang utuh dan menarik. Perhatikan struktur dalam pembuatan teks eksplanasi ya. Kelima, menyunting teks atau memperbaiki teks atau mengedit teks yang kita sudah buat. Baca kembali teks tersebut dan teliti apakah ada kesalahannya dan sudahkah sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Indonesia dan penulisan kalimat efektif. Demikianlah pembahasan hari ini tentang teks eksplanasi. Silakan membaca bacaan-bacaan tentang teks eksplanasi berupa banyak sekali fenomena alam, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Semoga kita semua dapat bertambah wawasannya dan bisa menjadi bekal kehidupan kita nantinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.